Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, di pekan ketiga pada bulan Agustus ini kita akan mempelajari materi tentang perkalian pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan berbagai bentuk pecahan. Nah teman-teman, ternyata operasi perkalian yang mau kita bahas ini secara tidak langsung telah dibahas di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 160, yang artinya adalah barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, maksudnya adalah jika kita melakukan satu saja kebaikan, maka sama saja dengan 10 kali amal kebaikan yang kita peroleh atau pahala yang kita peroleh. Nah, sebaliknya satu saja kejelekan atau kejahatan yang kita lakukan, maka 1 kali amal kejelekan yang tercatat. Oke teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya, supaya apa yang kita pelajari semakin diberkahi oleh Allah gitu. Yuk sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baik teman-teman, sekarang buka buku paket matematikanya halaman 11. Kita akan membahas perkalian pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, pada perkalian pecahan biasa ini, hasilnya dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sekarang kita langsung saja ke contoh nomor 1. Contoh nomor 1 misalkan adalah 2/3 dikali 4/5. Kuncinya tadi adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Jadi langsung saja 2 dikali 4 sama dengan 8 per 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka inilah hasilnya. Gampang sekali ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Misalkan 1/6 dikali 3/4 sama dengan berapa? Langsung saja 1 dikali 3 sama dengan 3 per 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka inilah hasilnya. Miss, contoh sekali lagi dong biar semakin paham. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Ini masih pecahan biasa ya teman-teman. Misalkan 5/6 dikali 3/4 sama dengan berapa? 5 dikali 3 sama dengan 15 per 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 5/6 dikali 3/4 sama dengan 15/24. Apakah bisa disederhanakan? Bisa, yaitu sama-sama dibagi 3. Coba, yang atasnya kita bagikan 3, yang bawahnya juga kita bagikan 3.
Teman-teman, kalau pecahan itu kalian harus mengerjakannya sampai ke dalam bentuk yang paling sesederhana mungkin. Nah, kalau misalkan tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah, berarti cukup sampai di situ saja. Tetapi kalau misalkan masih bisa dibagi yang atas sama yang bawahnya sama pembagiannya, maka disederhanakan. Oke, 15 bagi 3 sama dengan berapa? 15 bagi 3 sama dengan 5, karena 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 24 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 8, karena 8 dikali 3 sama dengan 24. Kalau sudah seperti ini 5/8, apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa lagi ya. Jadi cukup sampai di sini saja. Sekarang kita bahas yang perkalian pecahan campurannya. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita rubah dulu nih pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baru setelah itu bisa kita kalikan seperti pecahan biasa sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke contoh nomor 1. Misalkan adalah 32/5 dikali 21/4 sama dengan berapa? Nah, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu sudah pernah kita bahas di pekan sebelumnya. Oke, sekarang Miss Rose kasih tahu lagi ya. Kita yang depannya dulu nih, yaitu 32/5. Nah, caranya adalah 5 yang ini kita kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3, hasilnya adalah 15. 15 kemudian ditambah 2. Jadi berapa tuh? Jadi 17. 17 per penyebutnya tetap kita tulis 5. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sekarang yang belakangnya. Sama ya, 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian ditambah 1. Berarti sama dengan 9/4. Nah, kalau sudah berubah menjadi pecahan biasa seperti ini, baru bisa langsung kita kalikan. 17 kali 9 sama dengan berapa? Sama dengan 153 per 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, untuk pecahan campuran, karena soalnya dalam bentuk pecahan campuran, maka hasilnya juga harus dalam bentuk pecahan campuran. Karena ini masih dalam bentuk pecahan biasa, maka kita rubah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita rubah ya. Ingat tadi 153 per 20. Nah, berapa nih kira-kira hasilnya? Kita coba bagikan dengan cara akar seperti ini. 153, 20. Yang mendekati berapa? Angka 8. 2 kali 8, 16, 160, kelebihan ya. Berarti angka 7. Karena 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti kalau 7 dikali 20 berarti 140. Kurang. Nah, 153 dikurang 140 sama dengan berapa teman-teman? Ayo. Berarti sisanya adalah 13. Sampai sini paham? Nah, 13, 7-nya ini kita tulis di sini, 13-nya kita tulis di sini, dan 20 penyebutnya tetap kita tuliskan.
Sampai sini paham teman-teman? Coba kalau misalkan kita hitung kembali, 7 dikali 20 itu kan 140. Nah, 140 ditambah 13 sama dengan 153. Berarti benar ya hasilnya sampai sini. Oke, paham teman-teman semuanya? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan bentuknya seperti ini. 3 dikali 1/2 sama dengan berapa? Oke, 3 itu kan ini ya, nggak ada penyebutnya. Jadi sama saja dengan 3/1 dikali 1/2. Sampai sini paham teman-teman? Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berarti langsung saja 3 dikali 1 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti berapa tuh? 3 dibagi 2 yaitu 1/2. Sekarang kita bahas yang perkalian pecahan desimal. Kunci dari pecahan desimal ini atau perkalian pecahan desimal ini adalah sama seperti yang tadi. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Baru setelah itu bisa kita kerjakan. Oke, contoh misalkan nomor 1. 2,5 dikali 0,3 sama dengan berapa? Nah, berarti ini kan masih dalam bentuk desimal ya semuanya ya. Kita rubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,5 itu sama saja dengan 25/10. Kenapa per 10? Ingat kata Miss Rose kemarin, jika di belakang koma hanya satu angka, maka itu berarti puluhan. Kalau 2 angka di belakang koma berarti ratusan. Kalau 3 angka di belakang koma berarti ribuan. Oke, paham ya teman-teman? 0,3 itu sama saja dengan 3/10. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita kalikan. 25 dikali 3 sama dengan 75. 10 dikali 10 sama dengan 100. Masih ingat yang Miss Rose jelaskan tadi di awal? Ketika soalnya dalam bentuk desimal, maka hasilnya juga harus desimal. Ketika soalnya dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa, maka hasilnya pun juga harus sama. Karena ini masih dalam bentuk pecahan biasa, maka kita rubah ke dalam bentuk desimal. 75/100 itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 0,75. Jadi 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75. Sampai sini paham teman-teman? Ketika kalian nanti mengerjakan harus tetap ini ya, menggunakan cara seperti ini. Jangan langsung hasilnya, harus pakai cara. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya, yang kedua berarti ya. Yang kedua, misalkan bentuknya seperti ini. 2,15 dikali 1,6 sama dengan berapa? Nah, sebenarnya bisa juga kita kalikan secara langsung. Bisa juga kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau tadi kan sudah ini ya, sudah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa.
Sekarang kita coba kalikan secara langsung. Misalkan oke, di bawah ya, 2,15 dikali 1,6. Ingat, komanya harus sejajar. 5 dikali 6 sama dengan berapa teman-teman? 5 dikali 6 sama dengan 30. Kalau 30 berarti 3-nya kita simpen, 0-nya kita tulis sini. Kemudian 1 dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Ditambah 3 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 9. Oke, selanjutnya 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, sampai sini paham teman-teman? Selanjutnya, oke, karena ini tidak muat, kita tulis ini ya, 1290. Selanjutnya 1 dikali 5, 5-nya kita tulis di mana? Di sini, 5. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. Sekarang kita jumlahkan. 0 tetap 0. 9 tambah 5 berapa? 9 tambah 5 sama dengan 14. Simpan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditambah 1 simpenan tadi jadi 4. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana cara menentukan tata letak komanya? Caranya adalah kalian hitung ada berapa angka di belakang koma yang disoal. Yang disoal ya, berarti yang ini. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka. 3 angka di belakang koma. Berarti komanya kita tulis di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini ya. Oke, di sini berarti 3,440. Itulah hasil akhirnya. Kita tulis di sini 3,440. Sampai sini paham teman-teman? Baik, sekarang kita ke materi terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan ini adalah dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Oke, biar kalian semakin paham, kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan 0,25 dikali 1/3/4. Sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. 0,25 sama saja dengan 25/100. Kemudian dikali, karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran, berarti kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Penyebutnya tetap kita tulis 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kalikan. Namun karena 25/100-nya itu terlalu besar, jadi kita coba perkecil ya dengan sama-sama dibagi berapa kira-kira? Sama-sama dibagi 25. Jadi yang atasnya dibagi 25, yang bawahnya dibagi 25. Coret sisa 1, 100 bagi 25/4. Jadi 1/4 dikali 7/4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kerjakan. 1 dikali 7 sama dengan 7. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka inilah hasil akhirnya. Sekarang contoh yang kedua, misalkan
2/5 dikali 0,6. Kita sama-sama rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/5 nya tetap ya, 2/5 dikali 0,6 itu sama dengan 6/10. Maka 2 dikali 6 sama dengan 12, 5 dikali 10 sama dengan 50. Oke teman-teman semuanya, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada materi yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan japri Miss Rose dengan langsung chat di nomor yang sudah tertera di BC. Nah, sekarang supaya kalian semakin paham dengan materi yang baru saja diajarkan, Miss Rose minta kalian kerjakan latihan yang sudah tertera di dalam BC-an. Ingat, jangan sampai salah ngerjain soal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.